Kasalo adalah sebuah aplikasi penyedia layanan jasa berbagi perjalanan untuk mempermudah tujuan seseorang agar lebih mudah menjangkau ke suatu tempat. Kasalo saat ini sedang populer dan banyak diminati di kalangan masyarakat. Jadi Kasalo ini bisa disebut seperti taksi online. Cuman bedanya, kalau Kasalo ini bisa berbagi tempat dengan pengguna lain yang tujuannya searah, seperti yang dilakukan oleh Rudy. Dia selalu berlangganan menggunakan jasa Kasalo. Jadi, saat itu, dirinya bergegas pergi untuk menemui teman-temannya di sebuah klub, dengan tujuan untuk minum-minum bersama. Namun dalam perjalanan, mobil yang dia tumpangi tiba-tiba mengalami ban kempes. Rudy yang saat itu bersama penumpang lain, bernama Lana, yang merupakan langganan Kasalo juga, terpaksa harus turun dan jalan kaki. Walaupun mereka baru saja kenal, Rudy memberanikan diri mengajak Lana untuk pergi minum-minum bersamanya. Dan kebetulan, saat ini Lana sangat membutuhkan seseorang untuk menemani dirinya, sehingga Lana pun menerima tawaran tersebut. Lana yang memang saat itu sedang galau. Dia pun menceritakan masalah keluarganya sendiri, bahwa suaminya baru saja selingkuh dengan wanita lain. Begitu juga dengan Rudy, dia baru saja putus dengan pacarnya dikarenakan sang pacar itu telah berselingkuh. Kehidupan mereka yang rumit dan penuh dengan tekanan membuat mereka berdua mencari kenyamanan satu sama lain. Bahkan mereka juga sempat main-main bersama hingga larut malam. Kemudian di keesokan paginya, Lana yang baru saja terbangun dari tidurnya, dia pun tersadar bahwa dirinya telah tidur dengan pria lain. Sehingga Lana pun segera pergi meninggalkannya. Sesampai di rumah, suami Lana yang bernama Joaquin telah menunggunya. Bahkan mereka juga terlibat pertengkaran. Dikarenakan Lana menginginkan anaknya untuk tinggal bersamanya lagi. Jadi, alasan kenapa anaknya dititipkan pada orang tuanya? Karena di masa lalunya, Lana pernah melakukan keteledoran yang fatal, sehingga suaminya itu menitipkan anaknya pada orang tuanya. Sedangkan Rudy sendiri, yang baru saja terbangun dari tidurnya, dia baru menyadari bahwa Lana telah pergi. Lana hanya meninggalkan sebuah cincin pernikahannya di meja. Selang beberapa saat, Rudy mendapati chat dari pacarnya bahwa dia telah kembali dari luar kota dan sedang menunggu di rumahnya. Kemudian sesampainya di rumah, pacarnya itu berpura-pura sedang membaca buku dan ngagetin Rudy dari balik tembok. Rudy sangat terkejut dan juga senang, karena saat ini dia bisa langsung main-main bersamanya. Begitu juga dengan Lana, dia melakukan main-main bersama suaminya di kamar mandi. Di lain waktu, Lana terlihat mendatangi sebuah penginapan yang saat itu bersama Rudy. Dia menanyakan kepada resepsionis bahwa dirinya telah kehilangan cincin pernikahannya sewaktu menginap di sana. Namun, resepsionis itu tidak menemukan apa-apa di dalam kamar yang telah dia tempati waktu itu. Berasa penasaran, Lana pun meminta informasi tentang Rudy yang namanya terdaftar di sana. Hingga di suatu hari, dia tak sengaja bertemu kembali di taksi Kasalo yang biasa mereka tumpangi. Di kesempatan itulah, Rudy akhirnya mengembalikan cincin pernikahannya Lana. Seperti biasa, mereka pun lanjut minum-minum bersama. Dan tak hanya itu, mereka juga tak segan untuk menceritakan tentang kehidupan rumah tangganya masing-masing. Sampai pada akhirnya, ketertarikan mereka berdua pun membawanya ke dalam mode main-main bersama. Setelah selesai, Rudy yang nampak ketagihan, dia pun menyatakan cinta kepadanya. Karena hampir setiap hari,
Rudy tak bisa berhenti memikirkannya. Namun di situ, Lana menolaknya. Dia tidak mau melanjutkan hubungan ini dengan alasan dia tidak ingin mengkhianati suaminya. Dan menganggap semua yang dia lakukan dengannya hanya untuk senang-senang semata. Singkatnya, setelah kejadian itu kini Lana mencoba untuk melupakan Rudy dan mulai berbakti kepada suaminya. Namun hal itu berbeda dengan Rudy, dia terus memikirkan Lana. Bahkan, Rudy secara diam-diam selalu stalking sosmednya Lana. Namun seiring berjalannya waktu, Lana merasa hambar dan tidak memiliki gairah untuk main-main bersama dengan suaminya lagi. Dan tak hanya itu, Rudy juga sebaliknya. Kini dia tidak lagi memiliki perasaan apapun kepada pacarnya. Rudy yang tak pernah menyerah untuk mendapatkan atensi dari Lana, dia selalu mencoba mengirim chat dan menelpon Lana, meskipun dia tidak pernah meresponnya. Setelah sekian lama mereka tidak pernah bertemu, kini takdir mempertemukan mereka kembali di sebuah restoran yang dimana waktu itu Rudy tak sengaja melihat Lana baru saja datang. Melihat pujaan hatinya itu, Rudy pun segera menghampiri Lana dan langsung memeluknya. Sampai pada akhirnya, mereka pun lanjut main-main bersama. Kemudian di lain waktu, Rudy yang sedang asik main media sosial, tak sengaja melihat foto suaminya Lana yang lagi bermesraan dengan wanita lain. Dia mencoba memberitahu Lana, namun lagi-lagi Lana tak pernah meresponnya. Rudy pun semakin bingung. Dia bahkan sampai-sampai mengakhiri hubungannya dengan sang pacar karena menurutnya dirinya sudah tidak lagi mencintainya. Rudy yang mulai putus asa karena tidak bisa memiliki Lana, dia pun berencana akan pindah ke Singapura dan menetap di sana. Namun sebelum pergi, dia sempat menghubungi Lana dan meminta bertemu untuk terakhir kalinya. Namun lagi-lagi tak ada respon darinya. Kemudian ketika Rudy hendak menaiki taksi, ternyata sudah ada Lana menunggunya. Sembari menunggu Pak supir membereskan bawaan koper Rudy, mereka malah main-main bersama di dalam mobil. Dan disinilah filmnya pun selesai. Oke guys, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya.